Dasar pembohong besar. Katanya sih jago, bohong besar. Aduh, gerombolan Rismon, Roy, Tifa yang selama ini ya teriak paling benar dan paling berani itu, kini malah ketahuan bobroknya sendiri. Di satu kubu mereka ini ternyata ya saling sikut dan tidak satu suara. Yang satu nuntut A, yang lain ngotot B, dan sisanya teriak-teriak C. Ini sih bukan soal perjuangan, tapi drama komedi murahan. Jadi yang benar yang mana ini? Ya, baik, saya akan tambahkan lagi. Jadi aspirasi kami ini sebagai para peneliti, kami sekali lagi tekankan bahwa kami tidak takut ya. Karena soal hukum sudah di bawah penanganan ya, kemudian juga bantuan nasihat dari para kuasa hukum kami dari tim pembela penegak keadilan. Kami di sini terus untuk berjuang untuk membuka tabir dari kebohongan-kebohongan yang dilakukan baik oleh Joko Widodo maupun sekarang juga ternyata sudah dilakukan juga oleh anaknya yaitu Gibran Rakabuming. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah update dari kami setelah penelitian kami terkait dengan ijazah dan segala dokumen yang terkait dengan pendidikan Joko Widodo. Sudah kami bukukan penelitian kami di buku Jokowi's White Paper. Kami saat ini sedang melakukan penelitian, investigasi, pengumpulan data terkait dengan dokumen pendidik dan riwayat pendidikan dari Gibran Rakabuming. Jadi ini supaya teman-teman atau seluruh rakyat Indonesia memahami bahwa kami terus berjalan. Apapun yang terjadi pada kami serahkan semuanya kepada Allah SWT dan kepada keahlian dari para kuasa hukum kami. Dan sedangkan kami sendiri, para peneliti terus, selama kami masih punya kesempatan, selama kami masih hidup, selama kami masih diberi daya upaya oleh Allah SWT, kami terus menjalankan tugas kami untuk menuntaskan misteri, menuntaskan riwayat pendidikan, terutama dari Gibran Rakabuming, karena ini ada presiden yang sangat buruk. Apabila nanti ternyata kami dapat simpulkan bahwa Gibran Rakabuming jangankan memiliki ijazah SMA, bahkan mungkin tidak pernah mengikuti pendidikan SMA dengan baik, sehingga layak untuk dimakzulkan. Wede, ini loh ya teman dari Roy Suryo dan Rismon, namanya Tifa. Ini tadi mengatakan kami tidak akan takut dengan apapun karena kami punya pengacara yang hebat. Loh, hebat? Gitu, pengacara kalian hebat-hebat gitu. Hebat dari mana? Pengacaramu aja lo nggak kompak. Aduh, gimana ini? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Tidak layak orang-orang yang mengaku pendukung Jokowi ini mengintervensi Polda untuk meminta-minta klien kami untuk dinaikkan tersangka. Justru sebaliknya, hari ini Polda semestinya menghentikan penyidikan di Polda dan Barreskrim justru harus membuka kembali penyelidikan dugaan ijazah palsu melalui pasal 263 KUHP. Kenapa demikian? Karena mereka yang konferensi pers pada tanggal 2 Oktober yang lalu itu tidak punya legal standing. Statement tentang minta untuk naik status tersangka pada kasus pencemaran setidak-tidaknya baru bernilai kalau itu disampaikan langsung saudara Joko Widodo, karena dia selaku pelapornya yang merasa dicemarkan, direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan seindah-indahnya, bukan gerombolan mereka yang kemarin kompres begitu, atau setidaknya kuasa hukum. Dan kami ya komunikasi baik dengan kuasa hukum saudara Joko Widodo, relatif elegan, tidak mengambil porsi yang bukan porsinya. Ini siapa mereka-mereka ini? Tapi karena mereka sudah berstatement di depan publik, bahkan terakhir mau demo dengan pakai bikini, nah kami perlu ya merespon itu agar tidak dianggap kalau kami diam dianggap pembenaran atau persetujuan terhadap konferensi pers mereka. Bentar. Ya inilah salah satunya, namanya Ahmad Kozinuddin ya. Rocos terus kalau ngomong ya. Ahmad Kozinuddin ini menyebut pendukung Bapak Jokowi meminta ya Polda untuk menghentikan laporannya. Sedangkan dirinya dan gerombolannya ya
ini justru ingin Barreskrim untuk melanjutkan kasus ini. Oh gitu. Ya. Itu kan menyangkut nama baik seorang presiden, mantan presiden gitu loh. Dan itu berbahaya sekali. Oke. Apa yang kemudian lebih bagus diam aja ya. Kalau saya sarankan nih ya, Pak Jokowi suruh cabut aja. Loh, cabut. cabut laporannya? Iya, selesai itu. Oke. Itu lebih bagus menurut saya. Oke. Dia jadi bapak bangsa. Bentar. Katanya pengacaranya pada hebat-hebat. Tapi yang satu minta laporannya berlanjut dan yang satunya pengen dicabut. Ini gimana? Yang bener yang mana? Tifa. Waduh. Ini jelas gak kompak loh ya. Hebat dari mana? Kompak aja nggak seperti ini loh. Terakhir kami informasikan, bahkan saudara Rismon Syani Parhasiolan meminta agar penyidik Polda Metro Jaya meneruskan pesan kepada pelapor, yakni saudara Joko Widodo, jangan cabut laporannya. Kami menghimbau kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga pada tanggal 4 dikunjungi oleh saudara Joko Widodo. Bapak, kami memang butuh negara hadir. Tetapi kehadiran negara bukan mendamaikan kebatilan dengan kebenaran. Meminta Bapak Prabowo mintakan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, saudara Joko Widodo, untuk menunjukkan ijazahnya. Kalau memang ijazah itu asli, maka polemik ini bisa segera diakhiri dan warga negara ini bisa kembali rukun. Yang bikin gaduh itu ya kalian itu loh. Aduh. Tapi ini loh ya, sudah nggak kompak, masih minta bantuan kepada presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, untuk merayu Bapak Jokowi. Emang nggak punya malu kalian itu ya, yang bikin gaduh kalian. Ini jelas. Tapi kok nggak sadar, nggak ngerasa gitu loh. Tetap aja Bapak Jokowi yang disalahkan. Yang bikin gaduh itu kalian itu loh. Yang mbak sadar gitu loh. Ada. Gimana ini menurut kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Akhirnya kami juga ingin menegaskan, semestinya kalau memang negara ini, bangsa ini dididik secara intelektual, semestinya narasi intelektual yang disampaikan oleh Dr. Rismon, dijawab secara intelektual, bukan dengan statement yang pejoratif. Misalnya, kami menggunakan nomenklatur RRT, Roy Suryo, Rismon, dan Tifauzia, tiba-tiba disebut teroris. Nomenklatur RRT, Roy Suryo, Rismon, dan Tifauzia, tiba-tiba disebut teroris. Aduh. Ya selain itu mereka itu ya. Omongannya ini memang ya omongan kosong semua ya. Lah ini loh ya, Ahmad Kozinuddin ngamuk ya gara-gara mereka para gerombolan ya pemburu ijazah Bapak Jokowi ini disebut teroris. Lah kalian gak inget toh ucapan apa, sebutan apa yang kalian lontarkan kepada Bapak Jokowi? Gak inget? Dibilang seperti itu aja udah ngamuk seperti itu. Ada. Gimana ini, Kocak. Ini kelihatannya nggak tahu ngopi nih orang ya. Pantesan ya, gampang emosi ya, gampang ngamuk. Ngopi aja lah ya. Jadi ada dua istilah yang penting yang juga ini silakan dicatat hari ini. Jadi kemarin kita mengapresiasi juga ya sebuah kejadian, tapi sebenarnya kita pertanyakan itu tujuannya apa? Karena ada gerakan namanya MBG. MBG dilakukan oleh Abu Bakar Basir. MBG itu menasihati bapaknya Gibran. MBG itu menasihati bapaknya Gibran. Dia dinasihati dan harus bertobat. Yang kedua adalah kita menolak keras apa yang tadi mau diancamkan asusila ini ya oleh kelompok ODGJ, orang dekat Gibran Jokowi. Jadi kita tolak keras ya ODGJ. Ya seperti ini loh, Roy Suryo aja sebut ODGJ, orang dekat Gibran Jokowi. Dan MBG menasihati bapaknya Gibran.
Kayak gini kok sok-sokan yang paling sengsara ini. Tapi kelihatannya emang sengsara kalian ya. Hidup kalian ini sengsara bener. Aduh, dibilang teroris saja udah ngamuk-ngamuk seperti itu. Hah? Apa nggak inget gitu loh? Aduh. Baca buku ilmiah, jangan baca Shinchan. Jangan baca Doraemon saja ya. Sesekali boleh baca Doraemon, tapi yang lebih penting adalah Katanya baca boleh. ya. Tis. Tobatlah. Oke. Ya, tobatlah. Ini para orang dekat Gibran Jokowi ini ya. Tapi Pak Jokowi tahu nggak sih udah ada buku ini? Respon Pak Jokowi apa kira-kira? Belum. Tapi saya beliau tahu. Tinggi sekarang ini. Beliau tahu. Itu Emosinya Pak Jokowi makin tahu tinggi. bukunya katanya. Mau ngasih bukunya mungkin ke Pak Jokowi? Dulu dia enggak. Beliau kan bacaannya Doraemon dan Shinchan. Aduh. Menghina lagi ya gerombolan RRT ini ya, mulutnya ini ya. Ya seperti itulah. Menghina orang lain terus-menerus, menghina Bapak Jokowi terus-menerus. Katanya Bapak Jokowi ini cuman bisa baca buku Doraemon atau Shinchan. Lah. Hah? Heran. Gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Jangan pernah mengeluarkan tuduhan kalau tidak bisa membuktikan. Universitas Gajah Mada kalau benar tidak mungkin melakukan ini. Jadi pasti ada oknum. Skripsinya Pak Jokowi palsu. Satu lagi saya tanya, skripsi Pak Jokowi palsu. Jasa Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Ya kan? Seperti ini kan kelakuannya. Ujung-ujungnya mereka malu sendiri. Ya, ujung-ujungnya mereka ini blunder. Teriak-teriak sok paling benar, tapi disuruh nunjukin buktinya, aduh melengos. Aduh, gimana ini Sok-sokan gitu. Ada. Ya kan, ya ijazah Pak Jokowi ini sepertinya nggak pernah mati nih pembahasannya. Iya. Dan padahal udah dibantah berkali-kali siapa sebenarnya yang diuntungkan dari hal ini. Kira-kira apa pandangan abang, Pak? Sebenarnya begini, masalah ijazah Jokowi ini kan sebenarnya masalah yang tidak benar-benar krusial ya bagi pembangunan bangsa ini sebenarnya. Namun yang menjadi krusial bagi bangsa hari ini, bagaimana orang-orang yang menuduh ijazah Pak Jokowi itu kita bawa ke rumah sakit jiwa, kita obati. Gitu loh. Kenapa? Karena ini masalah gangguan mental, gangguan hati. Kalau orang-orang ini tidak diobati di rumah sakit jiwa, maka kasus ini akan bergulir terus. Hari ini ijazah palsu Jokowi katanya, besok akan pindah lagi ke pemakzulan Gibran, besok pindah lagi ke masalah tambang, besok pindah lagi ke masalah ini, dan ini akan pindah terus. Dan memang program mereka, karena mereka ini pernah satu kolom sama saya, ya waktu itu ya. Jadi program mereka ini memang ngacak-ngacak, nggak tahu siapa yang bayar, nggak tahu siapa yang setel, ya. Dan saya yakini, walaupun si Roy Panci ini bersumpah berapa kali, walaupun si Rismon si Anipar bersumpah berapa kali, saya nggak percaya kalau mereka di belakangnya nggak ada orang. Nggak percaya. Kenapa? Apa yang dibilang bohir itu kan sekarang lagi di balik mereka ada bohir. Sudah pasti ada. Sudah pasti ada. Saya yakin sudah pasti ada. Kenapa? Kan saya bergerak juga dulu nggak. Kalau nggak ada bohir nggak bisa jalan. Ini loh ya, Bang Firdaus ini memastikan di belakang ya teroris ya. Ini ada bohirnya. Waduh, ini siapa bohir dari mereka? Kok mau bayar mereka ini ya? Orang seperti ini kok dibayar? Aduh, kurang kerjaan mereka itu ya.
Orang seperti Roy Suryo, Rismon, Tiva kok dibayar. Aduh. Bohirnya ini memang juga kocak ini. Gak ada orang lain gitu yang lebih pinter gitu. Jadi statement saya terhadap apa yang dilakukan oleh para termul yang kemarin melakukan press conference itu adalah termul saja atau ketawain saja. Ya, bahkan mereka itu menghasut untuk melakukan tindakan yang merupakan pelanggaran dari Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan bentar ya. Ini loh ya si Roy Suryo yang memang suka banget menyebut pendukungnya Bapak Jokowi dengan sebutan termul ternak Mulyono. Lah kalau pendukungnya Bapak Jokowi ternak, lah kalian itu apa? Hah? Apa? Ngawur. Kalau ada urusan debat setuju nggak setuju silakan. Tapi jangan kemudian dengan mudah menuduh orang sebagai penjilat, ya kan? Jangan menuduh orang sebagai rendahan, ternak lah segala macam. Kalau kita ini ternak, kalau saya ini ternak, mereka apa? Hewan liar. Ini ya benar sekali ini ya yang dikatakan Bapak Hasan Nasbi ini tadi ya. Kalau pendukungnya Bapak Jokowi ya orang ternak. Lah itu para pembencinya itu ya hewan liar ini kelihatannya ya. Pantas gak? Aduh ya ini tadi loh ya. Para pemburu ijazah Bapak Jokowi yang sok-sokan katanya paling hebat. Tiva menyebut pengacaranya hebat. Lah, padahal nggak kompak sama sekali loh ya. Padahal mereka itu satu kubu tapi kok nggak kompak. Katanya hebat segala. Aduh. Gimana hebatnya kalau seperti itu ya? Yang satu minta laporannya berlanjut dan yang satunya lagi pengen dicabut. Aduh, ini gimana? Jelas gak kompak kalian, hebat dari mana? Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.